melanjutkan apa yang disampaikan rekan yang terhormat Beni Kaharman. Pak Yuda, saya membayangkan Anda duduk jadi hakim, katakan tadi 5 majelisnya, dan 3 itu yang ad hoc, 2 dari Mahkamah Agung. Dan tentu yang dibicarakan adalah proses acaranya, atau bagaimana memeriksa perkara itu sedemikian rupa detailnya. Di awal slide pertama tadi, kejahatan pelanggaran HAM itu bisa genosida atau bisa juga kejahatan kemanusiaan. Contoh-contoh tadi dari luar banyak sekali disampaikan, tapi saya sepakat dengan Bung Beni Kaharman tadi, iya masih ada. Saya ingin mengatakan juga di Indonesia soal HAM ini kan ada. Dan kalau tadi kasus Paniai 1 mungkin masih ada atau tidak. Tapi saya mau mengejar dari Pak Yuda adalah proses mengangkat persoalan pelanggaran HAM itu pada peristiwanya dan siapa pelakunya, bagaimana dilakukan kejahatan itu. Misal, jika korban itu ada 100 orang, 50 orang, atau bahkan 1 orang, juga bisa termasuk pelanggaran HAM. Misalnya mengakibatkan kematian. Tentu harus kita cari kenapa dia meninggal, kenapa dia tewas, dengan cara apa gitu. Maka kita selalu juga mengenal ada autopsi atau autopsi ya. Ada pembuktian-pembuktian lain. Ada juga yang penanganannya ketika sedang penyidik melanggar HAM, misalnya menahan dalam satu tahanan yang tidak pantas, tidak patut. Di masyarakat sering disebut ada sel tikus begitu ya, untuk menekan orang itu sehingga dia merasakan pelanggaran hak asasi dia dalam proses beracara. Nah, 2 hal ini adalah salah satu contoh bagaimana pelanggaran-pelanggaran HAM yang tadi kita paparkan secara teoritis, tapi juga bisa terjadi dalam proses acara itu. Seandainya Pak Yuda ini menjadi hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang memeriksa perkara-perkara pelanggaran HAM yang mengakibatkan kematian atau kejahatan kemanusiaan. Bisakah dijelaskan apakah persoalan mengangkatnya, membongkarnya, yang tinggal kertas-kertas saja yang dibaca, mungkin karena kasasi atau tadi PK, untuk membongkar kejahatan itu. Karena kalau saya setuju dengan Bung Beni tadi, kalau cuman sekedar merekomendasikan bayar restoratif justice-nya dan seterusnya, rasanya kurang tepat kita bicara ini ketika ngomongin pelanggaran HAM begitu. Dan tidak selamanya juga yang masa lalu, siapa tahu juga yang akan datang. Seandainya Anda terpilih, bagaimana Anda menjelaskan itu, bagaimana Anda menjawab ini, sehingga kita mengerti, jangan-jangan istilah pelanggaran HAM ini hanya diucapkan, tapi proses pembuktian pelanggaran HAM-nya itu yang mananya. Apakah karena kehilangan hak-hak dasarnya, apakah karena hal-hal lain, karena pasti mengakibatkan kematian atau cedera berat atau yang berat sekali sehingga celaka berat begitu ya, yang nggak bisa menjalankan lagi aktivitas dia sebagai manusia. Pertanyaan saya adalah, bagaimana Anda menjelaskan ini? Kalau misalnya kita tarik, contoh itu selalu disebut, no crime without autopsy. Gitu kan? Tidak ada kriminal yang mengakibatkan kematian tanpa autopsi yang benar. Misalnya begitu. Dan ini menjadi sangat menarik karena lagi-lagi case-nya akan bisa kita jelaskan tambahan. Itu yang pertama. Nanti ada kaitannya yang kedua. Saya baca CV-nya juga mendalami soal teknologi informasi dan komunikasi. Berarti media. Nah, ini menjadi sempurna pengetahuan saudara calon ini, paham tentang hak asasinya, tapi juga medianya. Ini saya mau ngejar medianya. Begini maksud saya. Pelanggaran-pelanggaran HAM hari-hari ini menjadi sangat terbuka karena teknologi informasi yang tumbuh cepat
Sehingga ruang-ruang kita bekerja dimanapun sekarang menjadi kaca bening yang bisa dilihat siapa saja. Oke. Nah, ketika perkara ini misalnya sampai di tangan di Mahkamah Agung, tapi kemudian di luar sana bermunculan produk media sosial ini yang belum ada dalam dokumen itu atau dalam berkas itu. Tapi Pak Yuda juga mengetahui itu. Apakah sebagai hakim yang memeriksa itu juga tergerak hati nuraninya untuk mengambil atau menerima itu, meskipun dalam sistem hukum kita tidak memungkinkan, karena yang dimungkinkan kan bukti yang ada di dalam yang barangkali masa proses persidangan itu belum mengangkat soal ini. Ya, kasus yang hari ini sangat menarik dan menyita perhatian kita ialah kasus Jessica. Ini sering kalau kita angkat menjadi pas untuk kalau kita diskusi untuk uji hakim di Mahkamah Agung, karena hakim agung ini atau pengadilan ini kan tembok besar yang selama ini kita anggap sulit kita lihat apa yang terjadi dalam prosesnya, tapi sekarang teknologi informasi dan komunikasi itu memungkinkan semuanya terbuka. Jika Anda menjadi hakim ad hoc di Mahkamah Agung itu, apakah sikap dan pandangan Anda tentang kemajuan teknologi informasi yang masyarakat menjadi produser sendiri informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan itu? Itu saja pimpinan, terima kasih.